Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan besok, kita bahas dulu secara maya. Jadi besok kita akan belajar tentang sel. Tunggu. Kita akan belajar tentang sel di mana waktu vaksinasi kita sudah coba kenalan ya sama sel. Nah, ini adalah gambar sel. Cell structure is correlate to cellular function. Jadi, sel struktur itu berkorelasi dengan fungsi seluler. Jadi maksudnya apa? Sel itu punya fungsi tersendiri. Karena fungsinya sangat kecil, makanya disebutnya cellular function. Nah, kita next. Ini mah ceritanya memperlihatkan seberapa kecil sel itu. Kalau ini adalah manusia, sini human height katanya sekitar 1 meter lebih. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, di sini sel sekitar 100 miometer. Itu ukurannya. Nah, sel ini dibagi menjadi 2 tipe. Ada prokaryotik, ada eukaryotik. Gitu. Kalau bedanya, misal ini ada sel. Ini juga ada sel. Nah, tiap sel itu punya yang namanya DNA atau inti sel. Jadi, di tiap sel itu ada yang namanya DNA. Nah, bedanya yang ini prokaryotik ya, yang ini ceritanya eukaryotik. DNA itu, panjang banget. DNA itu ada di inti sel kan, inti sel. Nah, untuk yang eukaryotik, DNA-nya itu atau inti selnya itu dia bebas di sitoplasma. Bentuknya tuh kayak gini. Jadi emang bulatan-bulatan gitu, sirkuler. Ada juga yang titik-titik. Nah, sementara yang eukaryotik, DNA-nya tuh di sini banyak. Tapi ini DNA-nya. Tapi DNA-nya ini diselubungi lagi sama yang namanya membran inti sel. Jadi kalau yang eukaryotik ada membran inti selnya warna biru, sementara yang prokaryotik dia tidak punya membran inti sel, sehingga DNA-nya atau inti selnya itu tersebar di sitoplasma. Tapi kalau yang eukaryotik, inti selnya atau DNA-nya itu rapih gitu, dibungkus lagi sama yang namanya membran inti sel. Nah, prokaryotik ini biasanya ada di hewan-hewan yang kita katakan primitif atau hewan-hewan yang masih sederhana. Contohnya hanya ada di kingdom Monera. Sementara kingdom lainnya itu selnya sudah eukaryotik, termasuk manusia juga. Kita next. Ini ya penjelasannya. Prokaryotik sel itu nggak punya nukleus dan contain a nucleus. Have their DNA located in a region called the nucleoid. Nah, jadi DNA-nya kalau untuk prokaryotik lokasinya ada di nucleoid namanya. Ini contohnya. Ini selnya. Udah nggak kelihatan ya. Nah, ini selnya. Ini nukleoidnya. Di dalam nukleoidnya berarti ada DNA-nya. Gitu. Oke, nah sementara yang eukaryotic cells atau sel eukaryotik dia punya true nucleus, maksudnya apa? Dia punya inti sebenarnya dibangun atau dilindungi sama nuklear membran atau membran nukleus. Envelope itu dilindungin.
are generally quite a bit bigger than prokaryotic cells. Biasanya, umumnya, ukuran sel eukariotik ini lebih besar sedikit daripada sel prokaryotik. Nah, sekarang kita bahasnya di sel yang eukariotik. Berarti yang punya membran inti sel. Umumnya itu kingdom-kingdom lain selain Monera. Contohnya kita bahas sekarang di plant sama animal, atau tumbuhan dan hewan. Have most of the same organelles, berarti antara sel hewan dan sel tumbuhan biasanya punya organel-organel yang sama. Nah, ini sel hewan. Ini satu sel hewan di mana di dalamnya terdapat organel. Jadi kalau misalnya tubuh kita di dalamnya ada organ kayak paru-paru, ginjal, jantung, itu organ. Sementara kalau sel itu di dalamnya punya organel. Ini organel-organelnya ada inti sel, terus ada RE, ini RE yang warna biru di sini, retikulum endoplasma. Ada yang halus, ada yang kasar. Kalau yang halus dia nggak ada ribosomnya, sementara yang kasar nih ada titik-titiknya itu ribosom. Terus ada Golgi apparatus atau badan Golgi, tadi ribosom udah disebut. Terus ada sentrosom, ada mitokondria, ada lisosom, ada peroksisom, ada sitoskeleton. Gimana sitoskeleton di dalamnya ada ini. Nanti kita bahas ya. Nah, sementara di sel tumbuhan mirip kan dalamnya. Cuma ada beberapa yang beda. Yang pertama ini yang ukurannya gede banget. Ini adalah vakuola. Terus ada yang warna hijau-hijau. Ini perbedaannya. Ini adalah kloroplas. Terus ada juga di sini. Bedain sama yang tadi ya. Nah, kalau yang tadi itu kan selnya nggak rigid ya, maksudnya nggak kaku. Bentuk luar selnya itu nggak kaku. Tapi kalau misalnya di sel tumbuhan, bentuknya kaku kan, tuh. Ini tuh karena di sel tumbuhan ada dinding selnya, sehingga tumbuhan itu strukturnya umumnya keras. Kita bahas satu-satu organelnya. Yang pertama, nukleus. Nukleus ini contain most of the genes in the eukaryotic cells. Maksudnya dia itu, si nukleus ini mengandung banyak gen yang terdapat di eukaryotic cell. Jadi di nukleus ini banknya gen. Gen itu apa? Gen itu adanya di DNA. Sifat gen itu. Sifat yang diturunkan. Nah, tadi nuclear envelope. Mana nuclear envelope? Ini nih, jadi nuklear. Jadi apa ya? Inti sel itu dibungkus sama nuclear envelope, atau tadi apa? Dibungkus, khususnya di sel eukariotik dibungkus oleh membran inti sel, atau kita sebutnya ini nuclear envelope. Dan ternyata nih, perhatikan gambar yang di sini. Ini tuh kan inti sel segini tuh yang warna ungu. Di dalamnya ternyata ada nukleolus. Nukleolus ini adalah mata dari inti sel. Kromatin ini ialah benang-benang DNA. Jadi sebenarnya nukleus ini kayak benang wol terus digulung. Gulungannya, bulatannya namanya nukleus. Sementara inti dari gulungannya itu nukleolus. Si benang wolnya itu kromatin. Terus di nukleus ini ada pori-porinya. Tuh ada bolong-bolongnya, nuclear pore. Dia berfungsi sebagai tempat keluarnya RNA saat nanti sintesis protein. Nantilah dibahas lagi ya. Pokoknya di inti sel itu ternyata dia tidak hanya bola aja, tapi bolanya ternyata ada pori-porinya. Lanjut ke organel selanjutnya yaitu ribosom. Merupakan partikel yang dibuat oleh RNA, ribosomal RNA itu, dan protein.
Itu ribosom. Yang mana? Yang tadi yang titik-titik yang ada di RE kasar dan juga ada di sitoplasma. Nah, ini ribosom. Ribosom itu di dua tempat ya. Yang pertama ada di RN yang titik-titik. Yang kedua ada juga yang di sitoplasma. Ini bentuk dari ribosom. Jadi ada yang large subunitnya, ada yang small subunitnya. Atau ada yang besar, ada yang kecilnya. Ini dibuatnya apa ya? Strukturnya itu dia dari rRNA dan dari protein. Nah, sekarang tadi itu kan udah ada dua ya organel yang disebutkan. Pertama ada nukleus, yang kedua ada ribosom. Nah, nukleus sama ribosom ini dikatakan sebagai organel yang tidak bermembran atau organel yang tidak termasuk ke sistem endomembran. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang endomembran sistem. Di mana kalau di endomembran sistem ini, organelnya punya membran. Itu. Next ya. Yang pertama, organel yang bermembran itu, yang pertama ada RE. Balik ya karena bahasa Inggris. Ada endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma. Kalau ditotalin katanya, RE ini mencakup setengah dari luas sel. Jadi besar banget ya RE ini. Nah, ini RE. Kalau ini sel yang tadi, RE itu biasanya ada di sekitar inti sel. Ada yang smooth RE, ada yang rough RE. Ada yang halus, smooth itu halus. Ada yang rough, roughnya itu kasar. Yang halus mah gak ada ribosom, kalau yang kasar ada ribosomnya. Nah, kalau yang ini udah ya dijelasin. Yang smooth mah gak ada ribosom. Kalau yang kasar contains ribosom, berarti ada ribosom. Nah, ini fungsinya. Kalau yang halus, smooth RE, pertama mensintesis lipid, yang kedua metabolisme karbohidrat, yang ketiga dia store itu apa ya? Penyimpanan kalsium. Dan yang keempat detoxifies poison, dia menetralkan racun. Lanjut. Sekarang yang kasarnya. Yang kasarnya dia punya ribosom. Terus dia itu fungsinya untuk produce proteins atau memproduksi protein dan membran. Yang dimana si protein dan membran ini nanti akan didistribusikan oleh vesicle transport. Vesicle transport itu kayak gini, bulatan gitu. Kantung-kantung dimana di dalamnya berarti ada protein sama membrannya di dalam sini. Bahan protein dan bahan membrannya. Lanjut. Organel selanjutnya itu ada Golgi apparatus atau badan Golgi. Fungsinya receive many of the transport vesicles produced in the rough RE. Jadi ada kaitannya sama RE kasar. Jadi transport vesicles yang dari RE kasar nanti akan diterima di badan Golgi. Gitu. Terus badan Golgi ini struktur membrannya, kantung membrannya dinamakan sisterne. Jadi kan badan Golgi itu bentuknya tuh gini ya, tuh tumpukan-tumpukan membran. Nah, nama si tumpukan-tumpukan membran ini tuh sisterne yang ini. Next, fungsinya yang pertama badan Golgi itu modification of the products of the rough RE, berarti dia memodifikasi atau kayak nambahin lagi sesuatu yang diproduksi dari RE kasar. Terus manufacture of certain macromolecules. Jadi dia juga sebagai tempat produksi atau tempat pengeditan atau tempat pengolahan makromolekul. Makromolekul itu apa? Yang kemarin kita bahas, yaitu tentang karbohidrat, protein, sama lemak. Nah, ini badan Golgi, mana sisterne itu? Ini nih yang tadi. Segini tuh sisterne. Vesicle yang mana? Ini vesicle.
Ini vesikel. Jadi vesikel dari RE kasar tuh bukan nyampe, datang ke sini, nih datang ke sini. Terus diolah di sini, diolah di sini, terus dikeluarin lagi deh sama badan Golginya lewat vesikel. Kalau ini gambar di mikroskopnya nih, nampaknya seperti ini. Next ya, lanjut ke lisosom. Lisosom itu kantung membran juga, tapi di dalamnya ada hidrolitik enzim. Hidrolisis enzim. Fungsi lisosom ini digest atau mencerna berbagai bentuk makromolekul yang sudah tidak digunakan oleh sel. Jadi contohnya kayak apa ya? Kayak gini, ekor berudu. Mana ya, kita gambar berudu dulu. Ini misalnya berudu nih, ada ekornya kan? Terus makin lama, aduh jelek. Makin lama ekornya makin pendek. Terus di sininya jadi ada kakinya. Ini kaki atau apaan? Nah, makin lama di sini ada kakinya. Makin lama ekornya pendek, terus di sini ada kakinya, di sini ada kakinya, di sini ada kakinya, di sini ada kakinya. Nah, kenapa ekor berudu itu bisa hilang? Karena makin lama bayi katak ini kan jadi katak. Nah, ketika dia jadi katak, dia sudah tidak membutuhkan ekornya untuk berenang. Kan katak bisa lompat kan? Makanya makin lama ekornya nggak digunain, ekornya hilang. Kemana ekornya hilang? Ternyata ekornya ini dihidrolisis sama lisosom. Jadi abis dimakanin sama selnya sendiri, sama organel selnya sendiri. Next. Lisosom itu mendigest atau mencerna sebagai pencernaan, sebagai agen pencernaan intraseluler dengan cara yang pertama fagositosis. Kalau fagositosis itu mana ya? Ini contohnya nih. Fagositosis. Nah, ini food vacuola. Ini tuh makanan isinya. Ini lisosom yang warna ungu. Fagositosis itu lisosomnya, membran lisosomnya gabung sama membran food vacuola, sama membran vacuola makanan. Habis dia gabung, barulah terjadi pencernaan di sini. Itu fagositosis. Ada yang namanya autofagi. Contohnya kalau autofagi ini pencernaan bahan-bahan yang ada di dalam sel. Kalau yang fagositosis ini pencernaan bahan-bahan yang dari luar sel, lihat nih. Ini kan ada dari luar sel. Jadi sumbernya yang beda. Kalau fagositosis dia dari luar sel, makanannya atau zat yang dicerna sama lisosomnya. Kalau autofagi, zat yang dicerna sama lisosom itu dari dalam sel. Contohnya ini ada mitokondria yang rusak. Ketahuan nih sama si sel. Terus mitokondria yang rusak ini dilindungi dulu sama vesikel, kemudian bergabung sama kayak tadi vesikel dari vesikel yang melindungi mitokondria sama vesikel lisosomnya. Kemudian terjadilah digestion atau proses pencernaan. Gitu. Ini mah salah satu contoh lainnya ada food vacuola. Tadi food vacuola ini, vacuola makanan ini prinsipnya fagositosis. Terus kontraktil vacuola ini vacuola yang bisa mengeluar masukkan air. Terus ada sentral vacuola. Sentral vacuola ini yang di tumbuhan nih, yang besar. Dia hanya ada di tumbuhan, di sel tumbuhan. Dia itu sebagai pemeran penting dalam perairan dong, dalam turgiditas sel. Turgiditas sel itu apa? Jadi mempertahankan bentuk sel. Turgiditas sel itu. Review. Sekarang reviewnya. Jadi udah beres yang tentang organel-organel yang punya membran. Kita sebutnya sebagai endomembran system.
Reviewnya adalah is a complex and dynamic player in the cell's compartmental organization. Jadi katanya dia itu merupakan suatu yang kompleks dan dinamis yang ada di dalam sel, di mana sistem endomembran ini merupakan sebuah organisasi untuk keberlangsungan hidup suatu sel. Nah, ini relationship among organelles of the endomembran system. Jadi maksudnya gimana? Kenapa dikatakan sistem endomembran? Karena tadi, jadi protein kita sebutnya protein dari RE. Nih, ada vakuolanya kan? Vakuola, ada vesikelnya kan? Dari RE, vesikelnya dia ke badan Golgi. Gitu. Terus dari badan Golgi diolah. Dan akhirnya proteinnya dikeluarkan ke sel untuk digunakan oleh tubuh. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tadi itu endomembran sistem itu organel yang membrannya satu lapis. Sekarang kita bahas organel yang membrannya ada dua lapis, yaitu ada mitokondria dan kloroplas. Mitochondria and chloroplast change energy from to another. Jadi fungsinya dia sebagai perubahan energi atau untuk konversi energi. Kalau mitokondria dia berperan di cellular respiration atau respirasi seluler. Biasanya di hewan, di tumbuhan juga ada tapi sedikit. Kalau yang chloroplast is just only in plants, jadi dia cuma ada di tumbuhan. Namanya fungsinya untuk fotosintesis. Kalau yang mitokondria fungsinya untuk respirasi seluler. Mitochondria are found in nearly all eukaryotic cells. Tadi kan sel itu ada prokaryotik, ada eukaryotik. Yang punya mitokondria itu hanya sel yang eukaryotik. Mitochondria are enclosed by two membranes. Jadi mitokondria itu dilindungi oleh dua membran. Yang pertama ada outer membrannya yang halus. Yang kedua di dalamnya, membran dalamnya. Nih, yang membran luarnya yang ini nih, yang mulus. Ini. Kalau membran dalamnya ini yang ada liku-likunya. Gitu. Ini itu struktur dari mitokondria. Ini struktur dari mitokondria. Ada yang namanya krista. Nih krista. Krista itu adalah lekukan dari membran dalam. Terus ada matriks. Nih, yang di tengah itu adalah matriks. Nih, cairan yang ada di dalam membran dalamnya itu adalah matriks. Nah, ini matriks. Terus ada mitokondrial DNA. Jadi di dalam mitokondria itu ada DNA-nya, DNA sirkuler, dan ada ribosom. Ini ciri khasnya. Sekarang yang kloroplas. Nah, kloroplas ini disebut juga sebagai plastid atau kantung. Jadi di tumbuhan itu untuk menyimpan cadangan makanan atau untuk menyimpan pigmen itu disimpannya di dalam plastid. Plastid yang fungsinya untuk fotosintesis dinamakan kloroplas. Kenapa dinamain kloroplas? Karena dia mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, ini adalah kloroplas, found in leaf, adanya di daun, dan ada green organs. Jadi, ada juga di beberapa organ tumbuhan lain yang warnanya hijau. Dan juga ada juga yang di alga. Ini kloroplas yang warna hijau, ini sel tumbuhan ya. Dia rigid kan, ada dinding selnya. Nah, sama kayak mitokondria, di kloroplas juga membrannya ada dua. Ada membran luar yang ini, ada juga membran dalam yang ini. Terus, tumbukan-tumbukan yang warna hijau ini disebutnya tilakoid. Kalau ruangannya, nih ruangan yang kuning-kuningnya, yang ini itu dinamakan stroma. Dan sama kayak mitokondria, di kloroplas juga ada ribosom dan juga ada
DNA sirkulernya. Chloroplast structure includes thylakoids tadi ya, dan stroma. Thylakoids yang hijau-hijau yang kayak koin numpuk. Kalau stroma itu ruangan di dalam kloroplasnya. Lanjut, ada peroksisom. Ini udah keluar ya dari yang membrannya 2. Peroksisom itu kantung lagi. Peroksisom ini organel yang fungsinya buat buat menetralisir racun. Racunnya adalah nih hidrogen peroksida ini. Jadi dia itu membuat hidrogen peroksida di-convert menjadi air. Biasanya peroksisom ini ada di hati. Karena kan hati sebagai organel untuk penetralisir racun. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat organel peroksisom ini. Apa nih? Di situ skeleton isn't Oke, next. Kita bicara sekarang tentang sitoskeleton. Sitoskeleton itu kalau kita bicara tentang skeletonnya aja, skeleton ini adalah penguat atau tulang. Tulang kita dikatakan skelet. Sekarang ditambah nih ada sitonya, berarti sel. Jadi sitoskeleton itu tulang yang ada di sel gitu, terdiri dari fibers atau serat. Jadi tulang di sel itu tidak seperti tulang pada tubuh ya. Tulangnya itu dalam bentuk fiber atau serat. Nah ini sitoskeleton ada mikrotubul, ada mikrofilamen. Mikrotubul yang lebih gede, filamen yang lebih kecil. Fungsinya buat apa? Dia itu fungsinya untuk menetapkan organel-organel pada tempatnya. Jadi organel-organel itu disangganya sama sitoskeleton ini. Give mechanical support to the cell. Jadi bisa juga support mekanik, maksudnya apa? Jadi kayak pergerakan sel, terus kayak bentuk sel, itu biasanya didukungnya sama sitoskeleton. Oke, itu organel yang ada di dalam sel. Sekarang kita bahas di extracellular komponennya, berarti komponen yang ada di luar sel. Yang pertama ada cell wall atau dinding sel. Tadi udah dibahas di mana cell wall ini atau dinding sel ini hanya ada di sel tumbuhan. Yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau di sel hewan tidak ada dinding sel. Nah ini made of cellulose fibers yang bergabung bersama polisakarida lain dan protein. Selulosa itu zat yang paling banyak di dinding sel. Biasanya punya multiple layers, makanya tumbuhan itu kalau kalian bayangin batang itu kan tumbuhan. Di batang pasti ada selnya kan? Batang kuat, strukturnya keras kan? Nah, kenapa keras? Karena di dalamnya ada dinding sel. Dan ternyata dinding sel ini multiple layers, berarti berlayer-layer, berlapis-lapis. Jadi ini alasan yang kuat ya, kenapa tumbuhan itu bisa kuat. Nah, itu tentang dinding sel. Sekarang ini adalah kita ke tambahan materi di mana katanya kalau di hewan sel-sel hewan itu dia berikatan, antar selnya itu berikatan. Ada cara ikatannya itu ada tight junctions, ada desmosome, sama ada gap junctions. Apa bedanya? Yang ini tight junctions. Yang ini nih. Jadi tight junction mah kayak kancing doang. Setitik. Gitu. Kalau desmosome nih. Desmosome itu segini. Kalau ini mah kan bedanya setitik. Kalau desmosome itu sebunderan gini. Nih, seginian. Gitu. Terus yang terakhir gap junctions. Kalau gap junction kayak cuma bolong-bolong saluran doang. Titik gitu.
Bedanya kalau yang di gap junctions ini biasanya mana ya? Biasanya dia tuh sebagai jalan buat lewat suatu molekul. Tapi kalau desmosoma emang untuk perlekatan yang paling kuat. Kalau ini mah kita cari protein dari spesifik protein from non-finished cells around the cell. Gitu sih bedanya. Berarti kalau yang gap junction itu bisa memungkinkan, jadi ada bolong memungkinkan untuk transportasi untuk lewat suatu molekul. Kalau yang desmosom itu rapat. Kalau yang tight junction itu mirip kayak gap, tapi dia mah nggak memungkinkan molekul lain untuk lewat. Udah beres. Nah, kalau misalnya nanti ada yang bingung, pasti bingung ya. Nggak apa-apa bingung, biar berpikir. Bingungnya nanti kita bahas di esok hari. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.